KPP Pratama Palu, kenalkan pajak kepada pelajar di Sigi. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Palu melakukan pajak bertutur 2022 dengan melibatkan siswa-siswi di Kabupaten Sigi. Pajak bertutur 2022 itu bertempat di SMP Negeri 1 Sigi, Desa Mampanu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kita sudah terhubung bersama reporter kami. Ya, rekan Jolinda. Ya, baik rekan, salam. Bisa dijelaskan pajak bertutur 2022 ini pesertanya dari sekolah mana saja? Baik. Terima kasih rekan Jolinda dan pendengar sekalian, dapat kami informasikan Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Palu melakukan pajak bertutur 2022 dengan melibatkan siswa-siswi di Kabupaten Sigi. Pajak bertutur 2022 itu bertempat di SMP Negeri 1 Sigi, tepatnya itu di Desa Panau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Peserta dari pajak bertutur itu antara lain dari SMP Negeri 1 Sigi dan MTS Al-Khairat Biromaru. Pajak bertutur 2022 oleh KPP Pratama Palu bersama peserta didik dari SMP Negeri 1 dan MTS Al-Khairat Biromaru. Tema pajak bertutur tahun 2022 yakni generasi sadar pajak muda, berkreasi membangun negeri, rekan Belinda. Ya, baik rekan salam, apa tujuan dari pajak bertutur ini kepada para peserta didik? Baik, Kepala KPP Pratama Palu, Bangun Nur Cahya Kurniawan menuturkan pajak bertutur sudah 2 kali digelar di Sulawesi Tengah, yakni di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Pelaksanaan pajak bertutur 2022 dan pelaksanaan ini secara serentak seluruh Indonesia. Khususnya di KPP Pratama Palu, mereka sudah melakukan setiap tahun, dan tahun kemarin itu di Kota Palu pelaksanaannya, dan di tahun ini di pelaksanaan pajak bertutur itu dilakukan di Kabupaten Sigi. Sebab Kabupaten Sigi salah satu atau merupakan bagian wilayah kerja KPP Pratama Palu. Ia mengatakan program pajak bertutur merupakan bagian dari inklusi kesadaran pajak. Pajak bertutur sendiri kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pendidikan melakukan program ini dengan maksud dan tujuan untuk bisa memberikan dan menumbuhkan kesadaran edukasi terhadap peserta didik dari SD, mulai dari SD, SMP, SMA, dan mahasiswa di perguruan tinggi. Bangun berharap program pajak bertutur yang dilakukan di Kabupaten Sigi dapat mengenalkan pajak dan fungsinya sedari dini. Harapannya dengan pajak bertutur bisa lebih dikenalkan secara dini kepada siswa dan mahasiswa, sehingga nantinya pada saatnya menjadi para pembayar pajak yang mempunyai kewajiban itu bisa tersadar. Kemudian Kepala KPP Pratama Palu itu menjelaskan pajak ini merupakan penumpang utama dari anggaran atau APBN sekitar 70%, sehingga atau oleh karena itu pembangunan sangat ditopang oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu sebagai wujud bela negara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, untuk mengisi pembangunan tentu perlu pajak, maka itu perlu disampaikan kepada peserta didik mulai dari dini, rekan Join. Baik rekan salam. Tribuners, kami akan menampilkan video suasana dari KPP Pratama Palu kenalkan pajak kepada pelajar beserta wawancara dari Kepala KPP Pratama Palu Bangun Nur Cahya Kurniawan. Berikut video lengkapnya. Namanya? Oh, oke, benar, dapat benar ya. Bayarkan oleh warga negara Indonesia. Satu, turun dulu dong tangannya. Turun. Satu, dua, baru dua. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Awir dan jawabannya adalah pajak. Betul sekali. Betul sekali. Oke, duduk. Nama nilai barang mewah, betul. Ya, tapi
pelaksanaan pajak bertutur tahun 2022. Dan pelaksanaan program ini secara serentak dilakukan seluruh Indonesia pada hari ini. Jadi program pajak bertutur ini merupakan bagian dari inklusi kesadaran pajak. Kami dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan melakukan program ini. Dengan maksud dan tujuan adalah untuk bisa menumbuhkan kesadaran, memberikan edukasi terhadap para peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga para mahasiswa di perguruan tinggi. Dengan harapan apa? Bahwa pajak bertutur itu bisa lebih dikenalkan secara dini kepada para siswa dan mahasiswa, sehingga nantinya pada saatnya dia menjadi para pembayar pajak yang mempunyai kewajiban itu telah sadar seperti itu. Dan pada kesempatan ini kita ketahui bahwa masih dalam semangat kemerdekaan. Seperti yang saya sampaikan tadi kepada para peserta bahwa pajak ini merupakan penopang utama dari anggaran atau APBN kita, sekitar 70%. Oleh karena itu pembangunan sangat ditopang oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari wujud bela negara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, untuk mengisi pembangunan tentu perlu pajak. Itulah yang perlu disampaikan kepada para peserta didik mulai dini dari SD sampai SMA, bahkan juga perguruan tinggi. Terima kasih atas laporannya rekan Salam. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih kembali rekan Belinda.